Sebelumnya saya izin untuk merekam wawancara ini ya Kak. Iya. Apakah sampean suka mendengarkan musik? Saya suka dengan musik karena musik itu mengandung irama yang sangat estetik, mengandung nilai-nilai yang begitu indah. Kalau cara sampean memanfaatkan musik di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Untuk memanfaatkan musik, nilai-nilai musik itu dari segi lirik dan bawaan dari emosional, holistik, bahasanya itu holistik, memadukan antara keadaan dengan musik itu. Sampean ini termasuk Gen Z ya? Gen Z, kalau saya mendalami Gen Z tidak sebegitu mendalam. Maksudnya cuma pengamat. Kalau ada musik yang baru dirilis itu kadang saya cuma musik itu bagian kehidupan yang ketika tidak ada pekerjaan gitu. Itu musik. Kalau untuk penyanyi favorit, siapa penyanyi favoritnya sampean? Penyanyi favorit saya itu kayak Iwan Fals, Ebit G.Ade, terus Tommy Jepisa, sama itu yang barusan Mbak bilang itu termasuk gaya musik balada. Karena musik balada itu menonton terhadap lirik. Kayak Iwan Fals itu tentang kritikan terhadap pemerintah. Seperti Ebit G.Ade itu tentang kehidupan, tentang keadaan manusia. Kalau yang Mbak barusan bilang itu Firsa Besari itu tentang keadaan cinta bagi orang-orang yang anak senja itu sekarang. Jadi kalau misalnya ada ungkapan Firsa Besari itu lagu-lagunya cocok untuk para kaum muda, tanggapan sampean gimana? Cocok sekali itu Mbak, karena itu pas dari segi itu banyak mengandung, bahasanya itu multi interpretasi. Artinya dalam keadaan emosi, dalam keadaan emosi dan juga dalam keadaan apapun itu masuk dalam bidang anak muda Firsa Besari itu. Lagu-lagu akustik kayak di kafe itu cocok lagu itu. Menjiwai pas. Jika dikhususkan ke album yang saya teliti, album Berjalan Mundur, pendapat Kak Makin ini tentang lagu-lagu di playlist album Berjalan Mundur itu seperti apa? Lagu yang Berjalan Mundur itu salah satu lagunya itu ya. Lupa. Itu ada pengecut itu. Saya lagu pengecut itu masuk dalam kehidupan saya. Awal pertama kan sahabat, ya kan. Dalam isi konteksnya lagu itu liriknya kan
persahabatan, kemudian ada rasa. Nah, rasa itu tidak pernah diungkapkan. Itu yang disebut dengan pengecut. Berarti relate Ki dengan kehidupannya sampean sesuai. Mirip. Karena di kelas saya itu ada cewek. Memang cewek itu memang sahabat saya, tapi timbul lama kelama tugasnya bareng ya, mengerjakan tugasnya itu bareng. Lalu timbul ada rasa. Kok kenapa ada rasa? Kalau saya mengungkapkan saya pengecut. Kan dari awal janjiannya cuma apa? Sahabat. Kalau saya mengungkapkan rasa cinta, berarti saya pengecut. Itu yang saya tangkap dari lagu itu. Kalau yang lain tidak ada. Kalau lagu-lagu yang saya yang masuk pengecut itu. Ngerti dari maksud pengecut. Yang dimaksud dengan musikalisasi puisi seperti itu. Puisi yang dijadikan musik. Itu Firsa Besari. Paham saya, oh ini masuk dalam ranah musikalisasi puisi. Sebab awalnya itu puisi menceritakan seseorang lalu dibuat lagu. Itu musikalisasi puisi. Sampean pernah tahu apa enggak kan selain jadi musisi, Firsa Besari ini juga seorang sastrawan. Dia sudah menulis banyak novel. Salah satunya ada novel yang kemudian dijadikan album kayak Konspirasi Alam Semesta, terus 11.11 yang mana ceritanya sama kayak misalnya album Jalan Mundur, dijadikan lagu dulu kemudian diangkat jadi novel. Ya, begini. Saya Firsa Besari itu baru dengar dari sampean, Pak. Jadi saya awal kehidupan sebelum masuk dalam bersastra dengan teman-teman saya yang ada di komunitas Rese itu pernah dengar awalnya itu Firsa Besari. Tapi sampean bilang pas waktu mau wawancara, saya ingat lagi itu Firsa Besari. Jadi saya tidak mendalami tentang Firsa Besari. Memang iya, kedengarannya itu Firsa Besari itu kayak sastrawan Jogja kalau nggak salah, daerah-daerah Solo itu. Tidak begitu mendalami. Maaf untuk saat itu. Kembali ke pertanyaan lagi, kalau dari segi pesan moral kan sampean cuma mendengarkan satu lagu pengecut. Nah, pesan moral yang bisa diambil dari lirik lagu yang ada di lagu pengecut itu apa? Pesan moralnya bahwa seorang pengecut itu apa namanya? Gimana ya menjelaskan pengecut itu? Banyak timbul pertanyaan. Pengecut itu apakah sikap yang lemah, apa sikap yang merupakan bentuk pengorbanan? Kalau dikontekskan ke lagunya, menurut sampean itu sebuah pengorbanan, apa memang sikap dari seseorang yang memang tidak berani jujur? Iya. Kalau menurut konteks saya pribadi itu dari sikap. Kan kalau sebenarnya pengecut itu kan takut, kan pengecut, tidak berani. Kan biasanya begitu. Kalau itu sikap, kalau dalam lagu Firsa Besari itu tidak berani mengungkapkan, dikatakan pengecut. Sikap. Kena ke sikapnya itu kalau lagu Firsa Besari. Kalau dalam istilah lagu pengecut. Lagu pengecut itu banyak pandangan sebenarnya, Pak. Kalau saya sharing-sharing di web itu pengecut itu ya seperti itu, apa namanya? Kalau saya yang belajar musikalisasi puisi membahas tentang pengecut banyak. Tidak berani, takut,
Kan begitu. Kan sebenarnya seperti itu. Seperti bukunya Pak Munir itu Blatter. Blatter kan sebenarnya itu apa ya? Blatter kan berani, gagah, perkasa, Blatter. Tapi itu ungkapan dari Fathur Razi. Menurut Pak Munir, Blatter bukan hanya dalam sikap beraninya toh, tapi menghadapi orang-orang yang seperti Kiai itu Blatter. Ada dua versi, sama dengan pengecut itu. Seperti Mbak yang dikatakan ada dua versi. Apakah dilarikan ke sikap atau ke apa itu tadi? Untuk pengorbanan. Pengorbanan, bentuk pengorbanan. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan dari penjelasan Kak Makin ini, dampak dari sampean mendengarkan lagu Firsa Besari, terutama yang pengecut ini, menjadi introspeksi diri. Oh, ternyata saya pernah mengalami ini, dan jadi nostalgia ke kehidupan aslinya. Itu kan menunjukkan bahwa Firsa ini memang jujur dan apa adanya dalam membuat lirik lagu. Apa ada dampak lain selain yang tadi saya sebutkan itu? Cukup itu untuk dampaknya lagu Firsa Besari itu bagi kalangan anak muda yang sekarang, apa bahasanya itu, dikatakan anak senja. Ya, saya punya buku-buku anak senja itu tentang kehidupan. Cinta itu bagaikan apa, kapas yang mudah dipegang. Itu ada di buku senja saya, kata-kata banyak Mbak itu. Apa, kalau saya mengutip dari lagu Firsa Besari cuma satu toh, apa namanya, pengecut, tapi yang lain saya masih belum mendalami, karena saya menyesuaikan dengan apa namanya, lingkungan sastra saya. Karena lingkungan sastra saya itu cuma Iwan Fals, itu sama Ebit GAD tentang kehidupan manusia, bagaimana bencana itu yang dibaca oleh para sastra yang klasik. Kalau yang sekarang bucin kalau nggak salah. Kalau tentang cinta-cinta itu bucin. Baik, mungkin itu sudah cukup untuk saudara. Ya. Terima kasih atas waktunya Kak Makin. Ya, sama-sama. Udah.